duit iko awak nonda nan lomak-lomak nan sonang-sonang. Kalau wakobun sahektar tuh kalau bisa panen semotor tak kalian sekali panen. Keinginan manusia kalau punya anak jodi elok soleh kemauan semua orang. Ya suami elok loh. Tapi suami kadang kalau lah kayo banyak lah tingkah kan. Jadi ibu-ibu sedang jemaah wirid, mudah-mudahan tes boleh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita dalam setiap amal, perbuatan, niat dan apapun yang kita lakukan. Memang perkara-perkara kajian ini kata Rasul, kalau wirid-wirid macam kau sama dengan sholat 1000 rakaat. Jadi sama dengan 1000 rakaat. Pada siang hari yang berbahagia ini kita dalam hal ini akan coba mengupas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dulu di zaman Hasan Al-Basri, zaman Hasan Al-Basri ada seorang orang tukang jahit sutra. Jahit sutra itu mahal, sekali jahit sebuah baju kalau dirupiahkan 5 juta upah. Jadi di samping tukang jahit sutra ini ada tukang jual daging. Apa yang terjadi? Tukang daging kok setiap hari dia bagi daging kok deh. Setiap hari dia ada aja orang miskin di kampung itu daging. Kau untuk si A seungguk, kau untuk si B seungguk. Ya mantap tukang daging kau masih ku daging berapa juta lah ya kan? Sedangkan kini 10 juta, 20 juta lah siku kau bau. Tuh lah nak bercabang nama tanduk kan dekat godang lah kan. Jadi datang orang kepada tukang jahit kau, Pak tukang jahit, bapak apa nak bayar pak? Kalau sudah 2 baju saya dapat kau atau ompek baju, kau sudah ada 10 baju berapa puluh juta nak kalau kali 5 juta kan? Nak bayar pak tukang jahit, tukang daging tu nya dibantai siku deh, disedokah-sedokah deh. Jadi uang bertanya-tanya kepadanya. Akhirnya 7 hari sesudah itu matilah tukang jahit kau. Mati tukang jahit kau. Mati hari pertama daging tak ada. Hari kedua, hari ketiga datang orang kepada tukang daging. Tukang daging, apa nak bagi-bagi daging lah sebanyak tukang jahit kau mati? Apa jawaban tukang daging? Lai tontu dek kelendak. Memang dan tukang daging yang membagi-bagikan daging kaum orang fakir miskin, tapi lah diboli dek tukang jahit tu daging tu dia cek membaginya. Jadi yang bayi empat tu tukang jahit. Apa hikmah dari cerita kau? Jangan tengok manusia kau dari kasat mata saja. Amal kita tidak sama. Omak bisa baca Quran sejus. Saya silakan baca Quran. Omak bisa sholat tahajud. Bunyi-bunyi mereka. Bisa sholat tahajud setiap malam, silakan sholat tahajud. Bisa sholat duha, silakan sholat duha. Oh, setiap Senin Kamis bisa mantan pembukaan ke pesantren untuk anak yang berpuasa, silakan. Tak ada larangan. Bisa mantan kosiak, bisa mantan batu, simin ke masjid, silakan. Amal kita berbeda-beda. Jangan nilai dan kau sembahyang mau hati kau tu ke masjid kinyo dapur dan tak bisa apa macam yang berhak. Yang berhak memberikan nilai itu hanya Allah. Awak gak hanya mengamalkan makanya. Oleh karena itu ada hadis Rasulullah, itanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa 5 perkara yang ada? Kodok dipakai karaoke dek Pak Sim. Ini kodok nampak cintaku padamu. Jadi balik lo dek Ibu Sim kan, ya sayang. Ya salam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hujan turun loh, berkah mah mengaji sambil hujan turun. Jadi kata Rasul, ightanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika.
Pergunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, ketika masa mudamu sebelum datang masa tua. Artinya apa? Hidup kau ketika kita dalam keadaan sehat, jangan wak berurusan yang meninggalkan perkara dengan orang lain. Apa perkara-perkara? Mungkin membuat uang tasinggung. Ketika kita masih muda, memanfaatkan waktu kita muda, waktu kita masih pusat tenaga ini adalah untuk sebaik-baik mungkin. Bukan hanya untuk kepada Allah, tapi juga kepada lingkungan. Kok bisa aja memperpendek ceramah. Jadi mempergunakan ketika masa muda. Kalau lah tua, awak tengok kan, besok aja lah taubatnya lah ngumpet puluh aja kan. Atau nak naik oji dapat lah banyak PT main motor lalu, KKPA lalu, Honda lah banyak lo, mulai dari Nmax ada rumah kan, apa aja merek Honda kan. Besok lah tua aja kan. Seolah-olah diukurnya maka dalam hidup itu awak kadang-kadang mati ni duduk juga. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masa muda kita pergunakan untuk berbuat baik, ketika masa muda kita pergunakan untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Jadi orang ini kan hidup dengan kebiasaan. Wali Kota Bandung beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Sebelumnya khutbah, selesai sholat sunat di masjid pada hari Jumat. Dalam hadis sahih, orang yang mati pada hari Jumat, mati pada hari Jumat, dalam hadis dikatakan terhindar dari azab kubur. Tompeknya mulia, tompeknya masjid. Kalau bisa meminta mati di masjid hari Jumat. Atau ada awak kalau ambo Ustaz meminta jangan mati nak bisa. Mati ini kan perkara yang kalau ibu minta mati ya apa, kalau bisa jangan mati nak Ustaz, kan hal yang mustahil kan. Jadi mempergunakan, jadi membiasakan. Makanya kunci bertaubat kepada Allah itu selesaikan urusan dengan manusia. Jangan berurusan dengan manusia kalian. Orang yang mati syahid itu dia selesai amalnya dicatat, kecuali hutang piutangnya harus dibayarkan oleh ahli waris. Jadi ketika masa muda itu masa yang memberikan manfaat, masa yang bersemangat. Berbeda halnya ketika awak ada kesempatan, kalau awak lah sakit, lah masa tua awak datang, tentu tak akan sama nilainya orang tua beribadah dengan orang muda. Orang muda beribadah, artinya orang muda itu akan, bahkan dalam hadis itu orang mendapatkan naungan di surga itu adalah pemuda yang terpaut hatinya ke masjid. Itu yang pertama, pergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Kalau lah tua lah iyo je no, lah umur 40 kate, nak je le berbuat elok dalam hidup kita tentu sampai bila oleh ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah pergunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Jadi awak eko bersyukur awak ko. Nampak mutan awak makan jo. Nampak limau dimakan jo. Kamu ko ke sate kacang jadi jo. Padahal sehat alhamdulillah. Kambiang ke leyo je deh. Artinya apa? Pergunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Kadang-kadang nikmat sehat kowe Bu, kalau sakit lambung aja awak kowe kumai semalam wak nginep kumai itu 1.200.000. Kumai itu kalau masuk spesialis leh. Artinya apa kesehatan awak gini kok itu mau manfaatkan. Lain nampak dek mata legend cek menengok uangnya apa tak kulu asan untuk berkunon baca Quran. Lain bisa mata kau menengok legend hanya apa media sosial gini. Makanya sebelum libur aku pesan kepada santri yang mau petang, 1, jangan tinggalkan sholat. 2, jangan larut dengan memain handphone. Ini kok banyak kasus-kasus perselingkuhan di HP, banyak kasus-kasus perceraian gara-gara HP. Bukan tak boleh main HP, kada boleh ya. Ada yang larang HP sebagai kebutuhan, tapi kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan. Tidak bisa memanfaatkan ini dengan baik.
Jadi duit itu pergunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Kalau sehat itu, kesehatan itu yang dipergunakan. Kesehatan itu yang dipergunakan untuk berbuat baik, untuk dimanfaatkan. Jadi kalau matole sehat, le gunakan untuk mengaji. Kalau tangan le sehat, dipergunakan tangan ini untuk berbuat baik. Bagaimana tangan berbuat baik? Tentu tangan ini berbuat baik. Kalau tangan ini berbuat baik, tentu dia bisa mengelus kepala anak yatim. Tentu dia berbagi. Jadi berbagi kau nak harus ditengok dah. Wajar si anu tu kayonya. Awak biasa-biasa aja. Dulu sahabat juga protes. Kata sahabat kepada Rasulullah, ya Rasul, kami ke uang miskin ya Rasul. Si Ago, golongan si Agonya uang kayo Rasul. Kami sembahyang subuhnya sembahyang subuh lo. Kami sembahyang asarnya sembahyang asar lo, sembahyang luhu lo. Puasa kaminya puasa lo. Tapi kayonya Rasul, ini bisa beifak korma deh bertonton bagaimana dengan kami? Kata Rasulullah SAW, anggota tubuhmu yang sehat itu bisa menjadi sedekah. Ketika lisan mengucap subhanallah, ketika subhanallah, subhanallah, ketika mulut kamu bisa berucap, mata bisa melihat yang baik, mempergunakan keadaan kesehatan ke arah yang lebih baik, maka dia akan menjadi sedekah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat sebelum datang sakit. Kemudian lapang sebelum datang sempit. Ada uang samo hari ke samonya. Jam 6 pagi tadi sampai jam 6 sore sama ya. Awak jam segitunya segitu jo. Tetapi ada uang sompit tak sesuai kan? Sengenek yang bisa dibuatnya. Kenapa? Mungkin dia mempergunakan tidak mendapat keberkahan dari Allah. Ada uang sama 24 jam dia dengan 24 jam kita sama. Tapi